Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Imelsi Agnes dengan NIM belakang 026. Jadi, di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum anatomi fisiologi manusia pada kegiatan ketiga, yaitu kadar hemoglobin atau Hb. Jadi tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui kadar Hb dengan menggunakan kertas Tallquist dan cara Sahli. Adapun topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, alat dan bahan, lalu prosedur kerjanya, lalu ada kelemahan cara pengukuran kadar Hb, lalu fungsi Hb, faktor penyebab kekurangan Hb, lalu ada faktor mempengaruhi kadar Hb pada seseorang. Yang pertama ada alat dan bahan. Jadi yang pertama ada kertas Tallquist, lalu warna standar, jarum Franke, kapas, dan alkohol 75%. Lalu yang kedua ada prosedur kerja. Prosedur kerja di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada analitik dan post-analitik. Analitik sendiri yang pertama, desinfeksi jari tangan pasien yang akan ditusuk dengan alkohol swab, lalu tusuk jari tangan dengan lancet, lalu teteskan darah pertama yang keluar, lalu dibuang, lalu tetes darah berikutnya dihisap dengan kertas kering sampai meresap, dan yang kelima, tunggu sampai semua hemoglobin berubah menjadi hemoglobin O2 atau warnanya lebih tua dan lebih pucat. Lalu ada post-analitik. Jadi di post-analitik ini, yang pertama, setelah kering, bandingkan warna dengan buku standar warna Tallquist. Lalu yang kedua, catat berapa persentase kadar hemoglobin yang sama dengan buku. Lalu hasil kadar hemoglobinnya dapat diperoleh sekitar 80%. Nilai rujukannya adalah jika kurang dari 70% menyebabkan anemia, lalu 70-80% menyebabkan borderline, lalu lebih dari 80% yaitu hemoglobinnya normal. Pembahasan yang ketiga mengenai kelemahan cara pengukuran kadar hemoglobin. Teori yang pertama mengenai kertas Tallquist. Jadi, skala kertas Tallquist ini terlalu jauh karena menggunakan skala 10 sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Lalu hanya mampu mengukur kadar hemoglobin dalam bentuk persentase. Sulit mencocokkan warna pada kertas Tallquist yang sudah berisi sampel darah dengan warna pembanding. Lalu yang keempat, Tallquist mempergunakan skala warna dalam satu buku, mulai dari merah muda 10%, di tengah-tengahnya ada bagian yang sengaja dilubangi di mana darah dibandingkan dapat dilihat menjadi darah dibandingkan secara langsung, sehingga kesalahan dalam melakukan pemeriksaan sekitar 25-50%. Teori yang kedua yaitu cara Sahli. Metode ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya bersifat subjektif karena sangat tergantung pada cara pembandingan warna visual, membutuhkan pemipetan yang akurat, standar warna yang sudah tidak baik atau luntur atau buram, sensitivitas dan akurasi yang buruk dan juga bukan merupakan standar internasional. Ini menurut Srivastava 2014. Lalu fungsi hemoglobin. Pada fungsi hemoglobin ini adalah protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Protein ini juga berfungsi memberi warna merah pada darah. Agar dapat berfungsi dengan baik, kadar hemoglobin dalam darah harus berada dalam kisaran normal. Hemoglobin yang telah bersenyawa dengan oksigen disebut oksihemoglobin atau HbO2. Setelah jaringan akan dilepas HbO2 dan seterusnya Hb tadi akan mengikat dan bersenyawa dengan karbon dioksida dan disebut karbon dioksida hemoglobin atau HbCO2
yang selanjutnya dilepaskan di paru-paru. Pembahasan yang kelima mengenai faktor penyebab kekurangan hemoglobin. Faktor yang mengurangi kadar hemoglobin yang pertama, sering pusing, mata berkunang-kunang, sering pingsan, nafas cepat, jantungnya berdebar, dan pucat. Pembahasan yang keenam mengenai faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin pada seseorang. Jadi yang pertama ada faktor patologis seperti anemia ikut mempengaruhi pembentukan hemoglobin. Lalu ada Fe merupakan inti molekul hemoglobin. Kekurangan Fe menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin. Kekurangan vitamin E mengakibatkan integritas sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap hemolisis. Lalu ada kekurangan vitamin B6 sebagai kofaktor dalam pembentukan hemoglobin. Lalu ada kadar O2. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.